Melihat keadaan Kadipaten yang kini tengah genting akibat ulah seorang berandalan. Sobat Islampedia, sebuah untold story terungkap bahwa Raja-Raja Mataram Islam ternyata merupakan khalifah di Tanah Jawa. Istilah khalifah memang identik dengan pemimpin kesultanan Islam di Timur Tengah. Namun ternyata gelar ini juga disematkan pada raja-raja lain yang berada di bawah pengawasan kekhalifahan Turki Ottoman, termasuk kerajaan Mataram Islam. Sejarawan belakangan ini berhasil mengungkap hubungan erat antara penguasa Mataram di Nusantara dan Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Bahkan, seorang penulis dan penerbit buku asal Turki, Ibrahim Muteferrika, dalam bukunya yang berjudul Jihannama, ternyata telah memuat sebuah peta pulau-pulau di Nusantara sejak abad ke-18 Masehi. Bukti lain juga mengungkap bahwa penggunaan gelar Panembahan Senapati oleh Raden Sutawijaya yang merupakan pendiri kerajaan Mataram disinyalir terinspirasi dari gelar raja di Turki. Dalam tradisi Raja Ottoman, pemimpin Kesultanan Utsmaniyah biasa menggunakan gelar Sultan Al-Ghazi yang bermakna pemimpin medan perang. Hal itu ternyata sejalan dengan gelar Panembahan Senapati yang dalam bahasa Jawa memiliki makna panglima perang. Padahal diyakini sebelumnya tidak pernah ada penguasa di Nusantara yang menggunakan gelar tersebut. Selain itu, dalam catatan sejarah juga dijelaskan sebuah perjalanan perwakilan Mataram Islam untuk menemui Sultan Murad keempat di Turki. Murad IV yang diwakili Syarif Makkah Zaid ibnu Muhsin al-Hashimi menerima utusan tersebut di kota suci Mekah. Dari sana, kemudian Raja-Raja Mataram diberi gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Jawi Matarami, serta dihadiahkan tarbus sebagai mahkotanya, bendera dari kain kiswah, pataka, dan sebuah guci yang berisi air zam-zam. Bahkan, hingga kini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam beberapa acara masih kerap menggunakan penutup kepala bernama kuluk bareci, yang mirip dengan topi tarbusi khas Turki Ottoman. Sobat Islampedia, sejarah penyerangan Mataram Islam ke Batavia ternyata masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Sejarawan dan budayawan asal Betawi, Ridwan Saidi, bahkan sempat mengkritik kisah-kisah dari kitab sejarah resmi yang dianggapnya tidak rinci dalam menjelaskan sejarah penyerangan tersebut. Salah satu untold story yang terungkap dari penyerangan itu adalah adanya bantuan dana dari kerajaan Turki Ottoman terhadap pasukan Mataram Islam. Menurut Dehan, dalam buku Out Batavia, pada awalnya penyerangan Mataram ke Batavia disebabkan oleh pengusiran yang dilakukan pasukan VOC terhadap tentara Mataram pada tahun 1623. Padahal kehadiran mereka di Batavia sudah ada sejak tahun 1550 untuk membantu keamanan Pelabuhan Kelapa. Maka untuk membalas pengusiran tersebut, Sultan Agung membentuk pasukan khusus yang dikirim langsung melalui Pelabuhan Semarang. Termasuk salah satunya adalah pasukan Gajah yang menurut Ridwan Saidi pembentukannya dibantu oleh dana dari Kesultanan Ottoman. Penyerangan yang berlangsung selama tahun 1628 hingga 1629 ini berhasil membuat tentara VOC kewalahan. Bahkan Gubernur Jenderal VOC yaitu J.P. Coen tewas akibat wabah kolera dalam pengepungan tersebut. Sobat Islampedia, benarkah Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram Islam, ternyata menyimpan karomah tersendiri? Raja yang bernama asli Danang Sutawijaya ini merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam yang konon telah diramal keberadaannya oleh Sunan Giri. Dalam buku Babat Tanah Jawi, dikisahkan bahwa salah satu kesaktian yang dimiliki Panembahan Senopati berasal dari kerisnya. Saat itu kesaktiannya diuji oleh seorang menteri Mataram bernama Ki Bocor yang enggan mengakui Senapati sebagai atasan. Dikisahkan ketika sedang duduk pada tengah malam, dengan tenang Senapati membiarkan dirinya ditusuk dari belakang oleh Ki Bocor. Namun keris yang menusuknya tidak mempan, sampai ia kehabisan tenaga dan jatuh terkulai di atas tanah. Setelah menoleh ke belakang, Senapati mengampuninya dan Ki Bocor pun melarikan diri. Selain itu, sosok supranatural Ratu Kidul juga tak bisa dilepaskan dari sosok Panembahan Senopati. Konon, ia dipercaya berkolaborasi dengan Ratu Kidul, sang lelembut legendaris penguasa laut selatan Jawa. Namun, banyak juga sejarawan yang berpendapat bahwa hubungannya dengan Ratu Kidul sebenarnya adalah sebuah mitos yang sengaja dihadirkan untuk mempertahankan kekuasaannya di tanah Jawa.
Sobat Islampedia, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana sih berkaitan dengan masalah dakwah itu, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hendaknya kalian tuh ketika ingin berdakwah, maka dakwahlah, ajak orang-orang ini ke dalam jalan agama Allah, ke dalam jalan agama yang benar ini bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara menasehati yang baik. Al hikmah mengajak dengan perilaku, mengajak dengan sesuatu yang nampak dengan mata, mengajak yang benar-benar apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Mau'izah hasanah mengajak dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang baik. Dan itu terbukti ketika itu masuk ke tanah Nusantara, Islam mampu dengan cepat diterima. Karena ketika berbicara tentang keadilan, dulu para pendakwah kita yang hadir di bumi Nusantara itu yang terdepan untuk memberikan contoh keadilan. Ketika ingin memberikan tentang materi kasih sayang, beliau yang terdepan untuk memberikan contoh kasih sayang. Tidak ada kasta, tidak ada pilih kasih. Ketika berbicara tentang kesamaan, bagaimana manusia antara yang hitam dan yang putih, yang kaya dan yang miskin, mereka terdepan. Ketika berbicara tentang bagaimana bermuamalah dengan alam, mereka terdepan. Semuanya dengan sesuatu yang hal, bil hal, dengan yang nyata. Lalu ucapan juga yang keluar yang baik-baik. Yang kala itu sangat langka dijumpai. Karena para raja seolah mereka adalah sesuatu yang memiliki kekuasaan mutlak, sehingga kadang-kadang membuat mereka berperilaku zalim. Tetapi ketika para pendakwah ini datang, tidak seperti itu. Maka inilah dia yang menjadi pegangan para pendakwah pada masa itu, dan ternyata ini yang mampu untuk bisa membuat Islam itu begitu mudah diterima oleh rakyat, bahkan setelah itu menyebar kepada para raja-raja. Sobat Islampedia, keberadaan Kerajaan Mataram Islam juga berpengaruh besar dalam penyebaran nilai-nilai Islam di tanah Jawa. Salah satunya adalah pengembangan kalender Jawa Islam yang diinisiasi oleh Sultan Agung Raja ketiga Mataram Islam. Pada masa lalu, masyarakat Jawa menggunakan kalender tahun Saka yang berdasar pada penanggalan Hindu. Namun Kerajaan Mataram Islam justru sudah beralih menggunakan kalender bulan atau Qamariyah yang berdasar pada tahun Hijriyah. Oleh karena itu, Sultan Agung mengeluarkan kebijakan untuk memadukan kedua kalender tersebut hingga akhirnya lahirlah kalender Jawa yang berlaku sejak 8 Juli 1633 Masehi. Namun, kalender ini tetap memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan kalender Hijriyah. Salah satunya adalah perbedaan perhitungan tahun di antara kedua kalender ini. Kalender Jawa lebih cepat dengan selisih hingga 512 tahun. Sebab tahun 1 Jawa tidak mengikuti peristiwa tahun Hijriyahnya Nabi, melainkan masih menggunakan perhitungan di bulannya tahun Saka. Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu terobosan besar dalam membumikan nilai-nilai Islam, sebab dengan cara kebudayaan inilah akhirnya perlahan-lahan masyarakat Jawa dapat memeluk agama Islam. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sobat Islampedia, benarkah pemakaman Raja-Raja Mataram Islam ternyata terbuat dari tanah yang berasal dari Mekah? Berdasarkan kisah yang disampaikan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat, konon Sultan Agung memiliki keinginan kuat untuk dimakamkan di Mekah. Namun, keinginan tersebut ditolak oleh ulama-ulama Mekah karena Sultan Agung merupakan Raja Jawa yang harus dekat dengan rakyatnya. Oleh karena itu, ulama Arab akhirnya menyarankan Sultan Agung untuk membuat pemakaman di tanah kelahirannya. Untuk memilih lokasi pemakaman, Sultan Agung dibekali segenggam tanah untuk dilemparkan di sekitar Jawa. Di mana tanah itu jatuh dan berbau harum, disitulah tempat yang pantas menjadi makamnya. Ketika kembali ke Jawa, Sultan Agung lantas melemparkan sisa tanah dari Mekah tersebut.
Alhasil tanah itu jatuh ke Gunung Merak di desa Imogiri dan konon tempat itu pun kemudian berbau harum. Sultan Agung segera memerintahkan pembangunan makam untuk dirinya dan keturunannya di Gunung Merak. Pembangunan kompleks pemakaman yang dimulai pada tahun 1632 ini diberi nama Imogiri yang berarti Bukit Berkabut. Namun hingga kini belum ada yang dapat memastikan kebenaran dari mitos tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, Islam bukan hanya sekedar agama yang mengatur ibadah individu, tetapi Islam mengatur bagaimana seseorang ini mampu menjadi khalifah fil ard, mampu untuk bisa menjadi hamba Allah yang memakmurkan bumi ini. Maka dari itu, yang bisa memakmurkan adalah mereka yang mengikut atas apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi rahmat secara fisik, begitu juga dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa agama Islam ini. Agama Islam yang ini menjadi aturan yang menyeluruh dari ujung sampai ujung, dari kehidupan manusia dari lahir sampai mati, maka ketika dia diterapkan dia akan mampu menjadi rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, kita lihat bagaimana dalam tataran kehidupan apapun bentuknya. Kalau kita lihat perundang-undangan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, ekonomi, semuanya ketika dipelajari maka Islam mampu untuk masuk. Maka ada istilah syariah, ada muamalah syariah, ada ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Bukan ini untuk membuat orang itu menjadi seolah dia ta'assub dengan Islam. Enggak. Atau dia seolah menjadi radikal, bukan. Tetapi ini dalam rangka untuk bisa mengejawantahkan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya ini sebagai rahmat. Dilihat dari sini, maka kalau kita lihat bagaimana dulu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, ketika Islam sudah masuk mendarah daging dalam tataran aturan yang ada pada mereka, maka kemakmuran mampu untuk diciptakan. Dan saya bukan berbicara berdasarkan hal yang subjektif, tidak. Ketika berbicara peradaban pun akan menunjukkan faktanya bahwa bagaimana Islam kala itu di masanya ketika ini diterapkan dengan begitu baik mampu untuk bisa menjadi sumber kebaikan, sumber rahmat bagi seluruh alam. Sobat Islampedia, siapa sangka Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan yang begitu masyhur dengan perjuangannya membelah tanah air, ternyata merupakan keturunan Mataram Islam. Seorang putra ningrat kelahiran tahun 1785 ini memiliki nama asli Bendara Raden Mas Mustahar. Ia merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono III. Kisah perjalanan hidupnya diisi dengan perjuangan mengusir penjajah Belanda dalam Perang Jawa yang meletus sekitar bulan Juli tahun 1825. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari tindakan pemerintah Hindia Belanda yang memasang patok-patok pembangunan jalan di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan sewenang-wenang tersebut diperparah dengan kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan mengeksploitasi rakyat melalui pajak yang tinggi. Perang yang berlangsung selama 5 tahun ini bahkan menjadi salah satu perang paling besar dan paling merugikan yang pernah dialami Belanda. Perjuangan Diponegoro dalam mengobarkan semangat perjuangan rakyatnya ternyata juga diiringi oleh pesan-pesan dakwah. Ia selalu mengingatkan para prajuritnya bahwa perjuangan yang mereka jalani adalah perjuangan jihad di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Maka berperanglah kamu di jalan Allah, tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Quran Surat An-Nisa ayat 84. Namun, pada akhirnya Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Manado. Sebelum akhirnya ia wafat setelah dipindahkan ke Makassar pada tahun 1855. Sobat Islampedia, al-ulama warasatul anbiya. Begitulah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan harta, bukan dinar, bukan dirham, tetapi yang diwarisi adalah ilmu.
Maka kalau kita lihat para ulama yang betul-betul amilin, rabbaniyin, ulama yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak keluar dari apa yang ada dari lisannya kecuali ketawaduan, kecuali keinginan untuk memberikan yang terbaik, tidak timbul keburukan dari lisannya, maka tempat-tempat yang didatangi oleh ulama seperti ini, maka tempat-tempat itu akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris para nabi. Oleh sebab itu, dua pesannya. Bagaimana kita supaya mengambil pelajaran dari bagaimana Islam masuk ke tanah Nusantara ini, termasuk sampai dengan detik ini, perbanyak ulama. Perbanyak ulama, sehingga keberkahan itu hadir di negeri kita. Dan yang kedua, hormati ulama. Supaya apa? Supaya beliau, mereka menjadi pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cerdas beragama dengan Islampedia.